dekat jenggai toke. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan, lebih tepatnya diskusi kolaboratif pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, kita akan buka dengan doa. Doa akan saya pimpin sendiri bersama dengan saya yaitu Bapak Islam dan rekan-rekan serta siswa yang agama lain. Silakan doa sesuai dengan agamanya masing-masing. Doa mulai. Sebelumnya saya sampaikan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil Kepala Sekolah, rekan guru, staf tata usaha dan siswa-siswa yang saya cintai. Nah, jadi hari ini saya akan mengadakan diskusi kolaboratif tentang pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset dan identifikasi aset sekolah dan pemanfaatannya. Jadi ini merupakan aksi nyata saya pada modul 3.2 pada pendidikan guru penggerak. Jadi mungkin ini sosialisasi saya yang terakhir untuk pendidikan guru penggerak yang melibatkan Bapak, Ibu guru serta semua warga sekolah. Jadi saya berterima kasih karena Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil maupun rekan guru, staf dan anak-anak mau hadir pada pagi hari ini. Jadi diskusi kali ini sebenarnya tujuan utamanya yaitu mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Mungkin kalau kita mendengar kata aset, apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu sekalian? Silakan ada yang mau menyampaikan pendapat. Yang terpikir kalau kita mendengar kata aset, ya silakan yang susah. Siswa, oke. Mungkin ada pendapat lain tentang aset. Yang pertama kali terpikirkan, aset itu apa sih? Sarana dan prasarana. Ada yang lain lagi? Mungkin siswa juga nggak apa-apa ya. Jadi ini kesempatan untuk siswa untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi ini aset, ada yang bilang tadi siswa, ada yang bilang sarana prasarana. Ya betul, itu salah satu dari aset. Operator next. Nah, sebelum kita mau identifikasi aset, saya mau jelaskan dulu sekolah itu sebagai suatu komunitas. Jadi kalau dalam IPA mengenal kata ekosistem. Jadi sekolah itu juga ekosistem. Di sana ada faktor biotik sama faktor abiotik. Di mana faktor biotik dan abiotik ini akan terjadi hubungan. Kalau faktor biotik tidak bisa memanfaatkan faktor abiotik dengan maksimal, maka suasana, kondisi maupun sesuatu yang terjadi di sekolah itu tidak akan maksimal, ya. Jadi ada namanya faktor biotik dan faktor abiotik. Faktor biotik itu adalah makhluk hidup yang ada di sekolah. Jadi kalau misalkan ibu tanya sama Almus, makhluk hidup yang ada di sekolah siapa Almus? Guru dan murid. Oke. Kalau Lionel siapa Lionel kira-kira? Selain guru dan murid, ada yang lain lagi nggak yang makhluk hidup? Yang berjalan, ada lagi nggak? Hewan. Oh ya, kalau Radit ada lagi nggak? Selain guru sama murid, yang lain lagi nggak? Ada ya nggak? Selain hewan, apa lagi? Ada? Nah, jadi itu faktor biotik, betul ya, ada guru, ada murid. Kemudian faktor abiotik berarti yang tidak hidup. Begitu kan ya, Ibu di IPA. Jadi ada gedung, ada lapangan, nah itu faktor biotik dan abiotik. Next. Nah, ini yang tadi disebutkan tadi. Jadi faktor biotik itu semua yang ada di warga sekolah, yaitu kepala sekolah, guru, murid, staf tata usaha, pengawas sekolah, penjaga sekolah, orang tua, dan saat ini orang tua diwakili oleh Bapak Jespri Singa, Ibu Lady dengan Ibu Melio belum ada, kemudian dinas yang terkait serta masyarakat sekitar. Sedangkan faktor abiotik itu contohnya keuangan, sarana dan prasarana, lingkungan, alat. Jadi itu faktor abiotik. Next.
saya tempati, sebenarnya di dalam sekolah itu ada 7 aset. Jadi aset bukan hanya yang kita lihat menguntungkan, misalkan kayak gedung atau misalkan murid, tapi ada 7 aset. Di mana dalam modul 3.2 yang saya pelajari, identifikasi aset ini harus dilakukan oleh semua warga sekolah di awal tahun pembelajaran. Baik itu murid yang melibatkan murid, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, staf tata usaha, guru, maupun kalau ada penjaga sekolah ataupun kantin, serta orang tua. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan secara maksimal apa yang ada di sekolah. Kalau misalkan contohnya saya guru, tapi saya nggak tahu apa-apa yang ada aset di sekolah, misalkan saya nggak tahu kalau ada LCD. Artinya kan di pembelajaran saya nanti saya tidak merencanakan pakai LCD kan, tapi kalau saya tahu ada LCD, oh saya ternyata punya LCD, berarti nanti pembelajaran mau buat seperti ini. Misalkan lagi, kalau misalkan seorang guru tahu, oh kita punya lab IPA, di lab IPA itu ada alat begini, makanya guru IPA, oh berarti saya bisa membuat pembelajaran yang seperti ini. Nah itu ya, jadi fungsinya kita mengidentifikasi aset yang ada di sekolah. Nah yang pertama, aset itu modal finansial, aset atau modal, ada finansial, ada manusia, ada sosial, ada fisik, politik, lingkungan dan alam, serta modal agama dan budaya. Sekilas saya jelaskan, kalau modal finansial ini berarti segala keuangan yang ada di sekolah. Misalkan apa ya, dana BOS, dana rutin ataupun dana yang lain. Kemudian modal manusia, jadi modal manusia jelas yang ini ya, yang ada di sini ya, manusia yang ada di sekolah. Kemudian modal sosial itu berkaitan dengan masyarakat sekitar. Apa yang bisa kita manfaatkan dengan masyarakat sekitar. Kemudian modal fisik, berarti aset sarana prasarana yang ada di sekolah. Kemudian modal politik. Nah, modal politik ini jangan dibayangkan itu capres sama cawapres ya, atau dibayangkan itu anggota DPR, enggak. Modal politik ini dikatakan juga kebijakan. Jadi misalkan kebijakan ibu kepala sekolah itu termasuk modal politik. Kemudian kebijakan mungkin ibu wakil atau tata usaha itu termasuk dalam modal politik. Apakah kebijakan itu nantinya membawa kemajuan untuk sekolah atau tidak? Itu namanya modal politik. Kemudian yang berikutnya modal lingkungan dan alam. Ini sudah jelas ya, berarti lingkungan dan alam berkaitan dengan kondisi alam sekitar. Yang terakhir modal agama dan budaya. Jadi modal agama dan budaya itu contohnya kita memanfaatkan tokoh agama atau tetua adat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Kemudian kalau budaya itu budaya, kalau agama itu seperti pendeta. Bisa juga budaya ini misalkan di sekitar BEO sini ada pengrajin atau usaha UMKM, itu termasuk dalam modal agama dan budaya. Nah, tugas saya dengan Bapak Ibu sekalian di sini serta siswa-siswa harus mengidentifikasi 7 modal ini yang ada di SMP Negeri 1 BEO. Sebenarnya saya tugas saya sudah saya identifikasi, tapi mungkin ada kekurangan dari saya yang bisa dilengkapi oleh Bapak Ibu sekalian tentang modal. Nah, berarti next, jangan tunggu video dulu, Pak Orang. Identifikasi aset. Nah, saya minta tolong kepada konsulen kita, Bapak Samuel Bega, untuk mencatat setiap masukan yang ada atau berasal dari ibu kepala sekolah, ibu wakil, guru, tata usaha maupun siswa serta orang tua murid berkaitan dengan modal atau aset yang ada di sekolah kita. Mungkin yang pertama kita akan identifikasi modal manusia ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba Bapak Ibu silakan sampaikan modal manusia yang ada di SMP BEO dan dapat kita manfaatkan semaksimal-maksimalnya untuk kemajuan SMP BEO. Silakan didata. Selain mungkin yang pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, yang ketiga siswa, yang keempat staf dan tata usaha. Ada lagi nggak modal manusia yang di dalam sekolah yang bisa kita manfaatkan? Penjaga sekolah. Kemudian ada lagi kantin. Ada lagi selain kantin orang tua siswa. Ada lagi, mungkin ada lagi dari siswa, gak apa-apa ya kalau mau bersuara, jangan takut ya kalau memang ada yang mau disampaikan. Selain itu lagi, ada nggak yang bisa kita manfaatkan modal manusia yang ada di dalam sekolah kita?
Pengurus taman. Pengurus taman di sekolah kita sudah jadi satu ada. Satu kali Pengurus taman silakan ditambahkan sendiri. Oke, pengurus taman. Ada lagi? Komite. Oh, tadi orang tua mungkin ya, orang tua. Operator. Operator. Ada lagi mungkin? Tenaga honor sudah mungkin masuk di guru ya, guru dan tata usaha. Ada paguyuban. Bagaimana orang tua siswa, ada paguyuban? Sudah. Mungkin ada lagi? Sudah itu final untuk modal manusia? Sudah ya? Atau ada lagi yang terlewatkan mungkin? Yang biasa kita pakai untuk bahasanya bukan pakai ya, kita manfaatkan untuk kepentingan sekolah. Aparat mungkin bisa masuk ke masyarakat atau tidak. Kalau aparat itu nanti masuk ke modal sosial. Ya, masuk ke sosial karena di luar sekolah, yang ada di dalam sekolah. Kalau orang tua diwakili komite kan pasti ada di dalam sekolah kan. Sudah ya Bapak Ibu, kita lanjut. Selanjutnya ada model apa lagi yang ingin kita identifikasi? Mungkin sarana prasarana. Sarana prasarana. Isiin. Sarana dan prasarana berarti kita ada ruang kelas, ada berapa? Ruang kelas yang bisa kita manfaatkan? 9 ruang kelas. Kemudian 10 ruang. Nanti ditulis ruang agama sendiri kan? Iya. Ruang agama, terus aula, ruang guru, tata usaha, kurikulum, dan perpustakaan. Kalau ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah kan juga kan, ruang tata usaha, ruang komputer yang di atas terus yang di sana lab TIK gitu ya. Lab TIK, perpustakaan, rumah dinas itu yang rumah dinas pendidikan. Oh, rumah dinas kepala sekolah. Dengan asrama, kantin, terus ruang keterampilan, WC nanti dibedakan di situ. Terus apa lagi kan? Kalau ruangan sudah kan? Ruang ganti. Ruang ganti. Kemudian sudah. Terus ruang BK, ruang BK ada sananya ruang OSIS ada. Oh berarti kata ruang gudang yang ada kan? Ruang gudang itu yang OSIS oh ini ruang gudang yang sini. Oh iya. Nah itu saya sudah berapa tahun di sini nggak tahu. Iya. Ruangan baru ruangan. Oh ya tempat parkir. Iya sudah. Terus ruang guru jaga, ruang pikir. Nah bukan ruang itu. Tempat penjaga, tempat penjaga. Terus oh ya tempat parkir ya. Ada lagi yang ketinggalan mungkin? Mana berpindah Dan papan. Terus apa lagi ya? Parkiran ya, sudah itu parkiran. Sudah parkiran. Tahu bukan? Lapangan upacara, lapangan voli sudah termasuk lapangan basket kan? Meja tenis meja kan?
Iya, di dalam dah. Kan aset itu aset. Taman. Terus untuk model fisik yang lain yang terlihat berarti komputer mungkin ada berapa komputer? Ada 2. Yang di atas juga di atas ada berapa pasti? 15. Di atas ada berapa? 20 komputer, terus printer, ya, printer. Oh, 3 berarti. Sebenarnya ada berapa? Oh. 3 tuh. 3. Ya, yang bermanfaat. Sudah jadi siapa tahu ada bantuan. Kalau saya punya nomornya. Terus apa lagi? Laptop, laptop operator. Laptop aset ada berapa? Satunya ada laptop yang pegang apa? Program aset kan. Ibu bilang satu, ada kemarin kita satu, operator satu, ibu boleh satu, ada dua lagi di sana yang satu kan dua yang penting keyboard 8 semua. Tidak usah dapatkan di sini. Yang 7 bagus, satu yang memang soero. Terus apa ya? LCD. Ya bagus tuh. Satu lagi kan LCD. Oh, pinter sudah ya tadi ya. Ini speaker. Sebenarnya dia mesti Dia banyak nggak kasih live karena biar dia rusak itu tak masuk orang ke aset. Jadi di aset itu yang rusak ringan itu masuk ke sana. Jadi hubungi juga orang yang dia bawa pegang aset apa yang ada di situ. Iya. Karena itu kan tercatat. Iya. Itu makanya saya tadi minta tata usaha juga supaya maksudnya jangan sampai salah ini, iya, salah penyampaian misalnya. Terus speaker aktif. Satu kecil, satu tua itu Kang. Tua lagi sama 3 berarti. Banyak Kang orang. Orang yang speaker yang besar yang begini itu segi apa itu kan kalau tahu ada orang bilang 4 pas angin Kopi pas angin 4. Oh iya 4. Di mana? Burung. Mungkin apa lagi? Mungkin Perpus ada kipas angin. 2. Alat-alat apa yang kalian pakai? Perpus 2. Kita kan tunggu itu. Buku yang ada di sekolah, yang punya sekolah, bukan yang milik pribadi. Oh, buku pelajaran. Oh ya betul, buku pelajaran. Oke, apa lagi? Biasanya pakai apa lagi kalau di sekolah? Pakai meja sama kursi kan? Jadi meja sama kursi. Terus pakai apa lagi biasanya di sekolah? Papan tulis di kelas. Apa lagi? Ingat-ingat aja di kelas ada apa? Ada apa? Visualisasi kelas. Oke ya. Bagus dong bukan dari sini. Oke, mungkin aset oh iya, itu ada lampu, Yang foto. dispenser, Ini buka. mungkin iya mungkin
yang kita tahu kan, yang ada, yang kita lihat, kita manfaatkan sama-sama. Orang ada motor lagi saat Motor satu. satu di sana. Sini. Oh, ada motor. Sini. Yang mana motor? Motor yang mana? Dan kapal kiri bisa perpustakaan. Di mana yang di mana? Di sini. Yang bersih helm. Sedikit. Mungkin apa lagi saya motor sudah kan? Ya, ada lagi saya tambahin. Apa pompa air? Oh iya, Rumah pompa air. Rumah pompa air. modal manusia sudah, modal fisik sudah, modal profil, apa itu namanya? Nafil. Iklan. Oh iklan, aduh saya gak tahu bahasanya iklan. Oh nanti mau lanjut yang secara detail nanti mau ditanyakan langsung secara catatan supaya tidak salah ya. Terus modal sosial, kita yang belum modal sosial, berarti modal yang ada di sekitar SMPBO yang biasanya kita manfaatkan berkaitan dengan masyarakat. Mungkin itu kita manfaatkan dalam kegiatan atau apa ibu? Iya, kurami. Oh iya, sosialisasi kan. Suku agama. Apa? Bukan itu hari. Kesehatan. Pernah Iya, bahas. kejahatan. Lagi pernah bahas. Kesehatan juga. Kesehatan rutin. Puskesmas. Dari puskesmas. Dari dinas kabupaten. Dinas Kejaksaan. Dari kalau masyarakat sekitar pernah ada pernah. ada beragama. Oh itu nanti masuk di pokok agama dalam sembilan itu ya. Pokok agama ya. Ada juga Pak Gosnai Tacado untuk proyek kelima Garugang Sampah. Oh iya. Iya. Buat sampah. Buat sampah. Iya namanya kan kemarin juga kan sampah ya. Terus modal manusia sosial fisik sudah. Modal politik yaitu tadi kebijakan-kebijakan. Kalau saya menuliskannya kebijakan ibu kepala sekolah setiap keputusan. Terus mungkin ada tidak ibu kebijakan bapak camat yang pernah berdampak buat orang di sekolah? Dan orang juga kasih duit ke kecamatan. Lupa saya kasih duit dari Kan itu kita yang bermanfaat buat mereka, kan mereka yang bermanfaat buat kita dan buat orang kan? Bantuan tuh kecamatan yang datang untuk maksudnya anak-anak kan. boleh jangan lupa dari jabatan kotoran. Kecamatan ada di bantuan orang lagi. Mendata itu Boleh anak-anak jadi yang rata-rata Oh itu yang dari situ. Oh dari situ. di kelurahan itu orang siapa bantu kotoran. apa lagi? Kesehatan Apa? PKH itu. Model politik. Saya dari Badan Pajak baru BRI, Bang Sulu, BRI nyanda. BRI lagi kata. Oh pembinaan pramuka. Dari luar kan. Dari mana sih? Pramuka, oh iya betul. Kalau BNI itu bukan buat anak-anak, buat orang gitu kan? Dia namanya beasiswa. Dari BRI kan beasiswa. Oh iya, yang BNI dan Bang Sulut. kalau BRI dia kasih kredit kotoran. Bang Sulut. Pak Yesri sudah menikmati BPH. Sudah kredit. itu model politik, boleh kan itu sudah model dukungan
tadi termasuk Bapak lapangan, berapa modal Indonesia? lingkungan, modal alam, mungkin panas ini termasuk modal atau bukan? Modal, gitu. Panas ini kan sudah masuk ya. Kalau model agama dan budaya, kita orang sudah pernah kerjasama dengan pendeta kan, kalau ada ibadah untuk pendeta, kemudian dengan tokoh adat, Orang itu kalau itu apa DP marah satu ton ya itu baru kalau ada luka orang adat lagi juga datang lagi. itu model agama dan model budaya. Kalau dengan UMKM belum pernah kerjasama kan kita ya UMKM. Orang UMKM itu cuma kecuali apa kecuali dia jual kacang sama Oh iya. Kan nggak ada jual oke. Yang terakhir modal finansial. Nah jadi modal finansial yang ada di sekolah kita itu apa saja? bos dengan bosnya. Bendahara bos, dana bos, iya finansial, dana bos, apalagi ini kegiatan OSIS, dana tim, Derma itu derma, iya itu nggak apa-apa, karena itu kan kita gunakan derma untuk kebutuhan di sekolah juga kan, maksudnya kegiatan kan, iya, kegiatan OSIS kegiatan OSIS dalam bentuk ibadah atau Kalau itu dana dari apa ibu kantin itu masuk? oh iya Dana kantin. kekeluargaan Kalau dari luar nggak ada ya? 35 masuk. 935 masuk. dari luar gitu. Partisipasi Anak-anak kan juga partisipasi. Orang tua lagi sebenarnya ada partisipasi kan orang jaga makan. Oh iya. Partisipasi orang tua, partisipasi siswa, partisipasi orang tua, partisipasi Partisipasi orang tua. partisipasi siswa. Kalau orang tua kan butuh makanan ya. Makanan. Iya, makanan. Kalau siswa diakonia kan. Iya. Diakonia. Tiga ini. Ada lagi sudah kan ibu ya? Sudah. Nah, Partisipasi kepala sekolah. partisipasi kepala Iya. sekolah. Karena sering di kepala sekolah berpartisipasi. Dalam kelihatan. Nah, ini 7 modal, 7 aset yang ada yang berkaitan dengan lingkungan sekolah kita. Jadi berdasarkan pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan, kegiatan seperti ini kalau bisa di sekolah diadakan di awal tahun pembelajaran supaya semua warga sekolah tahu dan bisa memanfaatkan aset secara maksimal. Jadi dari itu mungkin dari sosialisasi saya siapa tahu di tahun ajaran depan kita bisa menerapkan karena nantinya berdasarkan hasil pendidikan guru penggerak yang saya dapatkan di situ dijelaskan bagaimana sekolah dalam mengelola sekolah seperti itu intinya dalam mengelola sekolah dan mungkin suatu saat mungkin tapi belum tentu dalam waktu dekat suatu saat mungkin bisa jadi ketika akreditasi akan ditanya apakah sudah melakukan identifikasi aset atau belum, sudah pernah melaksanakan identifikasi aset dengan warga sekolah keseluruhan atau belum, mungkin seperti itu. Jadi lalu dijelaskan oleh fasilitator bisa disosialisasikan di sekolah agar warga sekolah tahu apa yang kita miliki dan bagaimana manfaatnya, semua terbuka, semua harus tahu supaya maksimal baik itu guru ataupun yang lain dalam mendidik anak-anak itu dapat dimanfaatkan secara maksimal. Begitu pula anak-anak, kenapa diikutkan perwakilan dari siswa supaya siswa tahu misalkan dari OSIS tahu oh di sekolah ternyata punya ini, nanti mereka punya program OSIS yang bisa memanfaatkan aset dari sekolah. Kalau misalkan siswa tidak tahu, nanti siswa akan buat program kan kayak masih bingung punya ini apa enggak di sekolah, punya ini apa enggak. Nah seperti itu
Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran orang tua, siswa, ibu kepala sekolah, tata usaha dan guru-guru untuk tugas terakhir saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Mungkin ini tugas terakhir, tapi setelah pendidikan guru penggerak ada lagi tugas-tugas lain yang harus saya jalankan dan semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Mungkin ada penyampaian dari ibu kepala sekolah. Ada yang mau disampaikan? Tidak. Mungkin ada dari perwakilan tata usaha ada yang mau disampaikan? Perwakilan guru-guru? Tidak. Perwakilan siswa? Gas ya. Perwakilan orang tua? Orang tua? Orang tua. Perwakilan orang tua tidak ada yang perlu disampaikan. Baiklah, untuk itu saya tutup kegiatan sosialisasi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih.